Hai teman-teman, Assalamualaikum. Jadi di video kali ini kelompok kami akan membahas materi mengenai risiko perbankan. Sebelum lanjut ke materinya, perkenalan dulu yuk siapa aja sih di kelompok 3. Yang pertama ada Hoirunisa, ada Dia Rahmawati, Devi Anggraini, dan saya sendiri Puja Regina Rosalianova. Materi pertama mengenai definisi risiko perbankan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa itu risiko perbankan? Sebelumnya, ada yang udah tahu belum nih apa itu risiko perbankan? Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya peristiwa atau event yang dapat menimbulkan kerugian bank. Sehingga risiko bank dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa beserta konsekuensinya terhadap bank, di mana setiap kegiatan mengandung kemungkinan itu dan memiliki konsekuensi untuk mendatangkan keuntungan atau kerugian atau ancaman sebuah kesuksesan. Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, dan berbagai keputusan finansial lainnya, di mana itu telah menimbulkan kerugian terhadap bank tersebut, dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk finansial. Risiko perbankan berfokus pada masalah finansial, karena bisnis perbankan adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa keuangan. Karena fungsinya sebagai mediasi, bank harus mampu menyediakan atau memberikan kemudahan itu, seperti keamanan simpanan, kemudahan dalam menarik kembali dana dalam jumlah yang disesuaikan, kemudahan dalam urusan mencairkan kredit, termasuk rendahnya biaya admin yang ditanggung, suku bunga yang rendah, dan perhitungan yang dilakukan secara cepat dan akurat. Selanjutnya, materi kedua mengenai ruang lingkup risiko perbankan yang akan dijelaskan oleh Dia Rahmawati. Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau event tertentu. Risiko dalam ruang lingkup perbankan meliputi risiko yang dapat diperkirakan atau expected maupun risiko yang tidak dapat diperkirakan atau unexpected loss. Kedua risiko ini memiliki dampak yang negatif terhadap pendapatan dan juga permodalan bank. Expected loss merupakan risiko yang dapat diperkirakan atau yang sudah diperhitungkan sebagai bagian dari biaya untuk menjalankan operasional bisnis. Sedangkan unexpected loss merupakan risiko yang melebihi dari apa yang telah diperhitungkan. Dengan kata lain, risiko ini menyimpang dari apa yang telah diekspektasikan. Ruang lingkup manajemen risiko perbankan meliputi pengawasan aktif dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan oleh personil manajemen risiko yang terkait yang dipilih oleh bank, penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukan batas untuk risiko yang dilaksanakan oleh bank, penetapan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko, penetapan dari struktur informasi manajemen yang serasi dalam mendukung manajemen terhadap risiko. Yang terakhir, ada penetapan dari suatu struktur pengawasan intern untuk mengatur risiko. Materi ketiga mengenai macam-macam risiko perbankan yang akan dijelaskan oleh Hoirunisa. Macam-macam risiko dalam perbankan. Yang pertama adalah risiko kredit. Risiko kredit yaitu risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Yang kedua adalah risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset dapat diperdagangkan atau disewakan. Yang ketiga adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang ketidakmampuan baik untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan dari aset likuid bersumber tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
Yang keempat adalah resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang kelima adalah resiko hukum. Resiko hukum adalah tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Yang keenam adalah resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Yang ketujuh adalah resiko strategik. Resiko strategik adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang kedelapan adalah resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan adalah resiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. 9 adalah resiko imbal hasil. Resiko imbal hasil adalah resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Yang ke-10 adalah resiko investasi. Resiko investasi adalah resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil bank yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit dan loss sharing. Dan materi terakhir mengenai kebijakan perbankan dalam menghadapi risiko yang akan dijelaskan oleh Devi Anggraini. Bank Indonesia sebagai the last of the resort berkewajiban penuh untuk menjaga perbankan dari berbagai macam resiko yang timbul. Dalam hal ini ada 4 macam resiko perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk dikelola dengan baik, yaitu resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, dan resiko likuiditas. Resiko kredit disebabkan oleh ketidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang perlu dipersyaratkan oleh pihak kreditur. Resiko pasar disebabkan karena adanya pergerakan pasar dari kondisi normal ke kondisi di luar prediksi atau tidak normal. Resiko pasar disebabkan karena resiko nilai tukar dan resiko tingkat bunga. Resiko operasional yang timbul karena faktor internal bank sendiri, yaitu seperti kesalahan pada sistem komputer, human error, dan lainnya. Resiko likuiditas yang timbul karena ketidakmampuannya memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam upaya untuk mengendalikan resiko kredit, bank menetapkan sejumlah kondisi yang berkaitan dengan kredit, seperti penetapan pada pinjaman kredit untuk yang bersifat jangka panjang. Penetapan kondisi seperti ini juga berlaku pada pinjaman jangka pendek. Ini semua terakumulasi pada tahap awal di mana bank memberikan sejumlah kondisi tertentu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh debitur sebelum pencairan kredit dilaksanakan. Perbankan berusaha maksimal untuk mengendalikan kredit yang disalurkan atau diterima oleh debitur untuk dipergunakan dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani. Misalnya dalam bentuk pemberian kredit yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerja yang dilaksanakan. Secara umum, terdapat 2 pengawasan pada lembaga perbankan dalam bagian menghindari resiko, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh internal perbankan dan pengawasan yang dilakukan oleh eksternal perbankan. Pengawasan internal dilakukan oleh Direktur, Satuan Kerja Audit Intern, dan Sistem Pengawasan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh eksternal perbankan yaitu oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Di sini setiap lembaga perbankan berkewajiban untuk memenuhi atau memberikan laporan keuangan dalam bentuk tertulis dan itu bersifat berkala. Untuk menciptakan suatu tatanan dunia perbankan yang lebih baik, maka dalam pengawasan yang telah dilakukan tersebut harus pula diikuti oleh tindakan pemeriksaan yang baik. Secara umum ada 2 bentuk pemeriksaan, yaitu pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus.
Pemeriksaan umum dilakukan oleh semua aspek bank, yakni keadaan keuangan, keadaan usaha, manajemen, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku, serta sejauh mana bank mengelola risiko yang ada. Sedangkan pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan terhadap aspek-aspek tertentu dari bank, baik yang terkait dengan pos neraca, sistem pengelolaan, kepatuhan terhadap ketentuan, maupun terhadap penyimpangan yang terjadi di bank. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Пока мы еще здесь, целуй меня.